Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul tentang gempa bumi. Yang beranggotakan yang pertama Sahira, kedua Arif Abdillah, ketiga Joni Hermanto, keempat Fahmi Razi, kelima Firman, keenam Muhammad Iskan, dan ketujuh Muhammad Afif. Selanjutnya untuk penjelasan pertama dibacakan oleh Sahira. Silakan untuk Sahira. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja, gempa bumi bahasa Inggris earthquake atau disebut lindu adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dalam secara tiba-tiba yang menciptakan sebuah gelombang seismik. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer moment magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Jenis gempa bumi dapat dibedakan berdasarkan penyebab. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempeng plat tektonik. Seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini jarang terjadi. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Gempa bumi vulkanik, letusan gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Berdasarkan kedalaman, gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Gempa bumi dangkal, gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Selanjutnya bagian Arif Abdillah. Terima kasih kepada moderator. Dampak gempa bumi. Yang pertama, longsor. Gempa bumi juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan lereng yang menyebabkan tanah longsor. Yang kedua, kebakaran. Gempa bumi juga dapat menyebabkan kebakaran dengan merusak saluran listrik atau saluran pipa gas. Yang ketiga, tsunami. Tsunami adalah gelombang laut dengan panjang gelombang dan periode panjang yang dihasilkan oleh pergerakan air dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau tiba-tiba, termasuk saat terjadi gempa bumi di bawah laut. Yang keempat, banjir. Banjir mungkin efek sekunder dari gempa bumi. Jika bendungan rusak, gempa bumi dapat menyebabkan tanah longsor, membendung sungai, runtuh, dan menyebabkan banjir. Untuk selanjutnya yaitu Joni Hermanto. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Proses gempa bumi, lempeng samudera yang dapat masanya lebih besar ketika pertumbuhan dengan lempeng benua di zona tumpukan atau subsidi akan menyusut di bawah. Gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat geseran dari sebuah lembungan bumi. Perlambatan gerak itu menyebabkan penumpukan energi di zona subsidi dan zona patahan. Akibat di zona-zona itu terjadi tekanan, tarikan, dan geseran. Pada saat batas elastisitas lempeng terlambai, maka terjadinya patahan bentuan yang diikuti oleh lepasnya energi secara tiba-tiba. Proses ini menimbulkan getaran partikel ke segala arah disebut gelombang gempa bumi.
Terus selanjutnya bagian dari Fahmi Razi, persilakan. Kejadian gempa bumi secara umum dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gempa awal, first shock, gempa utama, main shock, gempa susulan, aftershock. Kedua, gempa utama, main shock. Gempa kedua, gempa susulan, aftershock. Ketiga, earthquake swarm. Parameter gempa bumi: waktu terjadinya gempa bumi atau origin time atau OT, lokasi pusat gempa bumi, epicenter, kedalaman pusat gempa bumi, depth, kekuatan gempa bumi, magnitudo. Karakteristik gempa bumi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Lokasi kejadian tertentu akibat dapat menimbulkan bencana berpotensi terulang lagi. Belum dapat diprediksi, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Faktor-faktor yang mengakibatkan kerusakan akibat gempa bumi: kekuatan gempa bumi, kedalaman gempa bumi, jarak hipocentrum gempa bumi, lama getaran gempa bumi, kondisi tanah setempat, kondisi bangunan. Terus selanjutnya bagian dari dengan silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya likuifaksi. Fenomena likuifaksi atau peluluhan tanah atau dalam bahasa Inggris dinamakan soil liquefaction adalah suatu proses yang membuat tanah kehilangan kekuatannya dengan cepat dikarenakan getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi kuat pada kondisi tanah berbutir halus dan jenuh air. Langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan likuifaksi adalah mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuifaksi. Berdasarkan pengukuran para ahli, gunakan fondasi yang cocok jika bangunan sudah ada, tingkatkan fondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir. Selanjutnya bagian saya memeriskan ukuran kekuatan gempa. Mengukur kekuatan gempa yaitu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu skala Richter. Skala Richter yang digunakan untuk mengukur intensitas gempa bumi. Skala ini dikembangkan oleh Charles Richter pada tahun 1935 dan masih digunakan secara luas hingga saat ini. Skala Richter menggunakan skala logaritmik, yang berarti bahwa setiap perubahan satu angka pada skala Richter menandakan perbedaan intensitas 10 kali lipat. Selanjutnya yang kedua yaitu skala MMI atau Modified Mercalli Intensity. Adalah skala yang digunakan untuk mengukur intensitas gempa bumi dengan cara yang berbeda. Dari skala Richter, skala ini mengukur dampak gempa bumi pada manusia dan bangunan di wilayah yang terkena gempa. Skala MMI memiliki 12 tingkatan intensitas, dimulai dari yang pertama tidak terdeteksi hingga 12, yaitu kerusakan besar. Selanjutnya. Berikut contoh skala intensitas MMI Modified Mercalli. Dan berikut contoh skala intensitas Richter atau skala magnitudo. Selanjutnya gambar dari dampak gempa bumi. Selanjutnya kesimpulan kepada Muhammad Afif, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, jadi kesimpulan dari gempa bumi ini, gempa bumi adalah suatu peristiwa geologi yang disebabkan oleh adanya gerakan tektonik di dalam bumi. Gempa bumi ini terjadi ketika kerak bumi bergeser atau terjadi perubahan tekanan di dalam bumi yang menyebabkan terjadinya getaran yang kuat. Getaran ini dapat terasa di permukaan bumi dan dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran di wilayah yang terkena dampaknya. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.